Setelah kemarin ya sempat beberapa vendor juga ngeluarin HP-HP terbarunya termasuk Realme ngeluarin Narzo 30A. Nah, kali ini Realme itu langsung ngebawa dua smartphone terbarunya juga ke Indonesia. Yang pertama adalah Realme C21 dan Realme C25. Nah, cuma kali ini gua akan ngebahasnya Realme C25 dulu ya. Mulai bahas dari boxnya dulu. Ini tuh warna kuning biasa begini dengan tulisan C25 di bagian depannya. Ada dua warna nih yang nyampe ke tempat gua, biru air dan abu air nih tulisan di belakang dusnya. Ada juga 4 key point sellingnya. Isi di dalam dusnya komplit kayak biasanya, minus earphone-nya doang. Yang mana kita tuh udah biasalah, nggak ada earphone kayak gini kan. Kita tuh dapat softcase, kertas petunjuk penggunaan dan garansi, kabel Type A to Type C, serta kepala charger yang support maksimal 18 watt. HP-nya tuh kayak begini, udah dapat anti gores bawaan juga nih, jadi udah siap langsung kita pakai. Realme C25 ini tuh punya bentang layar 6,5 inci, panelnya IPS dan resolusinya masih 720p atau HD+ aja. Layarnya ini masih oke banget buat dimainin outdoor dan juga impact positifnya dari layar 720p adalah baterainya jadi lebih irit. Pertama megang HP ini tuh berasa solid, iseng gua timbang beratnya ternyata 208 graman. Beratnya ini ngaruh juga karena kapasitas baterainya yang dikasih itu 6000 mAh. Oh ya, dan ini HP juga lagi-lagi udah ada sertifikasi dari TUV Renline. Buat interface bodinya di sebelah atas nggak ada apa-apa, di kanan ada tombol power sama volume, di kiri ada slot SIM card yang dedicated, bisa nampung 2 nano SIM dan 1 micro SD. Di bawah ada jack audio, mic, port Type-C dan speaker yang masih single. Backdoor belakangnya pakai material polikarbonat dan ada logo Realme-nya juga. Modelan finishingnya tuh ya kayak begini. Ada sensor fingerprint dan frame kameranya ini kotak. Dan sekarang jadinya biasa aja ya ngelihat desainnya si Realme ini, bagian belakangnya maksud gua. Udah mulai banyak gitu loh, maksudnya yang mirip-mirip dari Realme ini bagian belakangnya. Jadinya ya gua nggak bikin dulu video tim casingnya. Nanti aja gue nungguin ada modelan belakangnya yang beda dari Realme. Kecepatan unlock fingerprintnya juga cepet nih, pun begitu face unlocknya nggak ada masalah dalam pemakaian gua sehari-hari. Realme C25 ini tuh pakai prosesor MediaTek Helio G70 dengan RAM 4GB dan internal storage 64GB. Gue tes Antutu dapat skor 200 ribuan dan gue juga iseng ngetes 3D Mark White Live dapat skornya 602. Soal performa aman-aman aja sih, buat main game sekelas PUBG Helio G70 ini bisa smooth ultra, balance ultra, dan HDR-nya high. Buat touch responnya juga aman nih guys, gua buat main real drum termasuk asik. Lanjut buat baterainya yang 6000 mAh ini tuh asli emang awet banget sih guys dipakainya. Gue tuh ya ngetes pakai PC Mark aja nyampe 12 jam 7 menit. Dan dalam pemakaian gue ngetes HP ini ya biasanya tuh gue baru ngecas besok malamnya. Jadi misalkan gini nih, Senin pagi jam 8 malam gitu ya gue cabut masih 100% baterainya gitu. Dan gue ngecasnya lagi tuh bisa di Selasa sore atau Selasa malam gitu dengan pemakaian standar sesekali main game juga. Nah, buat durasi ngecasnya dengan charger bawaan yang 18 watt ini gue tes ya lumayan, sekitar 2 jaman. Lanjut ke kamera, buat selfie-nya kita tuh dikasih resolusi 8 megapiksel dengan kemampuan ngerekam video resolusi maksimal 1080p 30 fps. Terus modelan notch-nya juga ini tuh masih teardrop. Kamera belakangnya ini 48 megapiksel lensa utamanya dan 2 lensa 2 megapiksel depth sama makro. Untuk mode-modenya yang dikasih masih mirip-mirip sih sebenarnya kayak versi Realme yang lain ya. Ada foto, video, night mode, portrait, 48 megapiksel sama more nih yang isinya tuh ada slow mo, time lapse, pro atau expert, panorama serta ultra makro. Buat mode pro atau expertnya ini tuh ada pilihan lagi, ISO 100 sampai 1600, shutter speed 1/8000 sampai 16 detik, white balance 2000 sampai 9000 Kelvin, terus manual focus dan exposure value. Lebih lanjut buat night mode-nya juga ada filter kayak modern gold, cyberpunk, flamingo, astral, dan dazzle. Nah favorit gue sih yang astral. Terus ini juga buat mode fotonya ada tombol zoom 2x dan 5x. Aslinya ini tuh cuma digital zoom aja ya guys.
Terus ada juga settingan watermark yang mau di on off ataupun mau di custom nama juga bisa. Oh iya, satu lagi, buat video kamera belakangnya ini tuh bisa ngerekam sampai maksimal 1080p 60 fps. Berikut contoh foto sama videonya. Buat hasil fotonya gue bisa bilang kayak over sharpness gitu sih ya, serta warna-warnanya tuh vivid banget, baik kamera depan ataupun kamera belakangnya. Hai, jadi kalau yang ini adalah contoh video kamera depan ya, pasti maksimal resolusi atau perekamannya itu 1080p 30 fps. Gue jalan biasa aja dan dipegangnya sama satu tangan. Silahkan dinilai sendiri. Ini ya, lagi terik banget di sini. Lagi di rumah nyokap sih. Ya, bagus nggak guys? Ya, buat harganya mah harusnya ini bagus sih. Ya, lanjut kita pindah ke kamera belakang. Oke, kalau yang ini contoh video kamera belakangnya bisa sampai 60 fps. Resolusinya juga sama tapi maksimalnya 1080p. Oke, terik banget ya kayak gue bilang tadi. Ini masih kena bayangan pohon. Nah, terik banget guys. Tapi langitnya cakep sih, biru gitu. Waduh, X-Max. Motor gede. Maksudnya gede, bukan motor moge gitu, bukan. 250 cc Matic, motornya bentukannya gede. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Walaupun looks belakangnya bisa banget ya kita bilang pasaran, at least di Realme C25 ini tuh bisa menjadi opsi buat teman-teman yang suka HP baterainya gede. HP ini tuh ya, dalam pemakaian sehari-hari bisa buat anak yang mungkin nih dari teman-teman udah ngasih izin gitu loh ke anaknya megang handphone. Jadi selain bisa dipakai sambilan ngezoom atau sekolah online itu, mereka juga bisa maksudnya buat mainin handphonenya sehari-hari. Karena kan biasanya kalau anak kecil juga main gamenya juga game-game enteng lah ya. Terus juga ini buat teman-teman yang mungkin menjadi ojek online ya, gue bisa bilang ini handphone oke banget. Gara-gara ya balik lagi baterainya yang 6000 mAh. Oh ya, satu lagi nih, karena material belakangnya adalah polikarbonat, jadi yang tadi ya balik lagi, kalau misalnya kebanting sama anak, kita tuh ya masih aman handphonenya. Dan buat abang-abang ojol yang mungkin ya amit-amit gitu, jatuh dari motornya juga ya nggak ada pecah belakang lah. Dan yang penting kalau misalkan handphonenya ini tuh tadi ya amit-amit jatuh, jeroannya itu masih aman. Karena si Realme kan ya balik lagi tadi tuh udah ngeklaim kalau di Realme C25 ini tuh ada sertifikasi TÜV Rheinland. Dan nggak cuma di Realme C25, di Realme C21 juga ada. Dan ya udah, paling segini aja review dari gue untuk Realme C25 ini. Dan jangan lupa juga sekali lagi gue info kalau si Realme selain C25 ada juga C21 yang nantinya akan di launching barengan nih berdua. Nah, buat harganya berapa monggo cek aja nanti di deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Gua sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Cheers.